Presentase perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terus mengalami peningkatan dalam satu pekan terakhir. Pada Minggu 25 Februari 2024 suara PSI sebesar 2,6% dan pada Minggu 3 Maret 2024 suara PSI telah melonjak menjadi 3,13%. Berikut informasi selengkapnya. Lonjakan suara yang dialami Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam beberapa hari terakhir memunculkan dugaan adanya penggelembungan suara. Apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi sekaligus mencegah terjadinya penggelembungan suara dalam penghitungan suara hasil pemilu? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore Mas Anggi, selamat sore pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Baik. Pak, jadi kalau misalnya kita melihat ya dalam sorotan publik kali ini, harus selesai dulu rekapitulasinya atau sambil berjalan ini sudah bisa terlihat apakah dicurangi atau tidak, Pak? Seharusnya sudah lebih awal. Jadi saya beberapa kali dalam live Metro TV selalu saya menekankan bahwa bahkan sejak tanggal 14 Februari saya katakan prestasi terbaik dari KPU RI hari ini adalah untuk menghindari kecurigaan orang soal transparansi dan akuntabilitas publik, memastikan dalam tempo yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya berhasil mengunggah C1 hasil yang kita sebut di lapangan sebagai C1 plano dalam kecepatan tinggi. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena kalau orang kemudian ingin mengubah suara di TPS, ingin mengubah suara di TPK, karena real C1 hasilnya sudah muncul di upload, maka dia akan berpikir keras melakukan itu. Karena publik seluruh Indonesia sudah punya data untuk melakukan perbandingan terhadap apapun yang akan dilakukan dalam rekapitulasi di kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Nah, selalu saya tegaskan seperti itu. Tetapi mari kita lihat fakta-fakta empirik ketika bicara soal data hari ini. Mulai tanggal 14 sampai 1 minggu ketika rekapitulasi dilakukan, kita mencatat data di beberapa daerah sekitar angka 40%. Kecepatannya sangat tinggi. Sampai kemudian sempat dilakukan jeda 1-2 hari tidak bergerak. Tetapi hari ini yang membuat kita kemudian menjadi curiga adalah Sirekap sepertinya stagnan angkanya. Saya tidak bisa merasionalisasi karena sebagai mantan penyelenggara menjelaskan kepada publik bagaimana menjelaskan DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, DKI Jakarta 3, Banten 1, Banten 2, Bali yang kemudian dari sisi akses teknologi sumber daya manusia luar biasa hebat, baru bisa merekap di bawah 50%. Ada yang 40, ada yang 31, ada yang cuma 51%. Ya, tidak bisa dijelaskan itu. Dengan akal sehat apapun, prestasi itu adalah prestasi yang sangat buruk. Untuk kemudian mengatakan bahwa, selalu saya katakan, kalau kemudian KPU dan jajarannya di bawah bisa menyelesaikan Sirekap secara maksimum, tidak usah 100%, karena di beberapa daerah tidak mungkin dilakukan itu, seperti daerah Papua, 90% saja bisa diunggah Sirekap itu, maka itu menjelaskan bahwa mereka transparan. Tetapi kalau hari ini kemudian stagnan 31%, 40%, maka saya berani mengatakan di bawah sedang terjadi apa yang disebut dengan delay time. Apa delay time itu? Sengaja kemudian C1 itu tidak diunggah sedemikian rupa agar fakta-fakta real ketika pemungutan suara tidak diketahui oleh publik. Karena tidak diketahui oleh publik, maka beberapa oknum penyelenggara di level bawah masih bisa kemudian melakukan transaksi politik atas nama apapun untuk mengubah suara karena publik tidak memegang dokumennya secara utuh, baik partai politik maupun caleg anggota DPR RI dan DPRD provinsi di berbagai tingkatan. Karena data yang tersembunyi inilah kemudian sangat mungkin terjadi transaksi-transaksi gelap di belakang layar yang kemudian tidak diakses oleh publik. Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa suara PSI kemudian melonjak hari ini. Maka saya tidak ingin menuduh bahwa teman-teman PSI diuntungkan oleh penyelenggara ataupun terjadi kecurangan. Tidak.
Penjelasannya hanya ada dua. Kalau kemudian ia tidak technical error, KPU harus bisa menjelaskan ini hari. Kenapa tidak bisa diunggah secara penuh di semua daerah ketika kemudian sudah dilakukan perbaikan Sirekap misalnya. Nah, kalau tidak bisa dijelaskan, maka patut dicurigai bahwa terjadi transaksi di belakang layar yang kemudian menguntungkan atau merugikan salah satu partai politik yang kemudian muncul dalam bentuk lonjakan-lonjakan yang tidak rasional seperti sekarang ini. Kenapa saya katakan tidak rasional? Kita punya data. Tahun 2014, tahun 2019, teman-teman, para pemirsa silakan browsing di Google akan ketemu data bagaimana hasil quick count dari berbagai lembaga yang kredibel itu, kemudian bagaimana hasil hitung manual KPU per tanggal 22 Mei di dua pemilu ini sangat presisi, di bawah 1% rata-rata. Kalau ini hari kemudian antara perhitungan manual pada saatnya nanti dengan perhitungan quick count kemudian selisihnya menjadi sangat terlalu tinggi di atas 2%, maka saya membayangkan bahwa ada sesuatu yang anomali di situ untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang hanya teman-teman KPU yang bisa menjelaskan kenapa angka itu bisa terjadi sedemikian rupa. Catatan yang ketiga adalah itu hanya terjadi pada salah satu partai. Partai yang lain tidak terjadi. Kalau anomali itu kemudian terjadi, maka itu akan terjadi di P3, itu akan terjadi di Nasdem, itu akan terjadi di PDI dan misalnya. Tetapi kenapa hanya 1-2 partai terjadi anomali semacam ini? Itu sementara yang bisa saya jelaskan, bahwa kesimpulan sederhana saya sementara ini, karena KPU tidak serius kemudian mengunggah Sirekap itu dan ada unsur kesengajaan di level bawah, maka praktek-praktek manipulasi, kecurangan, konspirasi sangat mungkin terjadi di bawah untuk menguntungkan dan merugikan salah satu partai. Oke. Sementara demikian dulu, Mas Anggi. Pak Putu, jadi dari pengalaman Anda sebagai komisioner pun melihat bahwa ini sangat tidak wajar, begitu ya Pak? Oh, sangat tidak wajar. Oke. Ada dua hal yang membuat saya mengatakan indikator tidak wajar itu. Pertama, kenapa Sirekapnya sangat stagnan, sangat lambat? Itu tidak wajar. Itu yang saya katakan sebagai delay time. Ya, kenapa seminggu pertama sejak tanggal 14 Februari kecepatannya sangat tinggi sampai tembus di angka 40-45%. Tetapi beberapa hari ini kemudian menjadi stagnan, bahkan tembus 60 pun tidak. Hanya di beberapa daerah saja yang bisa tembus 71%. Ini kan ada something wrong, ada sesuatu di bawah yang sengaja disembunyikan. Karena kalau mereka bisa upload Sirekap itu secara utuh, tidak akan ada peluang untuk bermain. Tapi begitu Sirekap itu kemudian tidak bisa diupload secara utuh dan publik tidak memiliki data itu, maka permainan dan konspirasi itu menjadi sangat mungkin. Ini yang pertama yang sangat membuat saya sangat curiga. Yang kedua, data tadi itu, kenapa lonjakan itu ataupun pergeseran prosentase itu hanya terjadi di 1-2 partai, tidak di keseluruhan partai. Dan kenapa fenomena ini baru terjadi di tahun 2024, tidak di 2019, tidak di tahun 2014. Dua data ini yang dengan akal sehat saya tidak bisa menjelaskan. Begitu, bahwa ini normal saja begitu. Baik, Pak Putu, Anda tadi sempat menyebutkan delay of time, begitu ya, antara C1 Plano dengan Sirekap ini sering bermasalah, begitu. Ini menurut Anda disengaja atau memang masalah teknis? Tidak bisa lagi saya katakan urusan teknis ini. Kemarin dulu masih bisa kita katakan human error, masih saya bisa katakan technical error. Kalau sekarang saya harus mengatakan ini political error. Ini sesuatu yang disengaja, data disembunyikan agar tidak terbuka di ruang publik, lalu orang bisa bermanuver di bawah dengan data yang disembunyikan itu. Ini sudah political error, tidak lagi bisa saya pahami sebagai technical error dan seterusnya. Termasuk saya marah besar ini hari kepada jajaran Bawaslu. Maka sebetulnya Bawaslu punya peran untuk mengklirkan ini. Bagaimana caranya? Mereka punya panwas kok di semua TPS. Mereka hari ini harus jadi pahlawan di mata masyarakat untuk menjelaskan kepada publik secara transparan berapa sebetulnya angka versi Bawaslu. Buka semua. Bawaslu di Bali berapa? Bawaslu di Jawa Timur berapa di tiap dapil? Bawaslu di ini. Mereka punya data. Saya kira mereka saatnya sekarang berteriak untuk memberikan komparasi data. Apa benar data PSI sedemikian? Apa benar data PDI Perjuangan sedemikian? Apa benar data calon ini sedemikian? Buka semua data, Bawaslu punya data. Walaupun kemudian KPU yang punya wewenang untuk melegitimasi data itu, tetapi penting betul pada saat seperti sekarang ini data di Bawaslu itu dilepas untuk memberi komparasi. Kalau kemudian terjadi perbedaan, biarlah kemudian publik memberikan penilaian begitu. Oke, menurut Anda Bawaslu saat ini posisinya bagaimana Pak? Diam saja atau tidak efektif? Saya curiga kok jangan-jangan mereka bagian dari konspirasi itu kalau memang terjadi sesuatu di belakang layar gitu.
Ya, nah kalau misalnya Bawaslu ingin dibersihkan namanya bahwa tidak menjadi bagian dari kecurigaan publik, itu saatnya lah sekarang Bawaslu membersihkan diri. Perintahkan semua provinsi, semua kabupaten kota untuk melepas data. Mereka punya data kok, Panwasnya mencatat. Saya misalnya mendapat data di Bali sangat lengkap, saya mendapat data di Maluku Utara misalnya sangat lengkap. Buka saja semua data itu, tidak usah ragu-ragu, sehingga kemudian publik menjadi mendapat gambaran secara utuh seperti apa sebenarnya data yang kita miliki di semua lembaga begitu. Baik. Pak Putu, kalau misalnya dari hasil quick count ya, misalnya tidak menunjukkan bahwa PSI ini bisa melewati ambang batas parlemen, tapi real count justru PSI saat ini naik, Anda melihatnya juga ini sebagai anomali? Oh, ini masalah serius, Mas. Oke. Masalah serius. Karena akal sehat saya sebagai orang yang berkecimpung di kepemiluan itu sangat terganggu. Bagaimana mungkin misalnya ketika di quick count angkanya sangat sedikit, lalu tiba-tiba tembus di 4% dan hanya satu partai saja gitu. Sementara yang lain tidak partai yang lain tidak mengalami lonjakan seperti itu, pasti ada something wrong. Ini harus ditelusuri betul di lapangan. Dan sangat bisa ditelusuri itu kemudian kalau kemudian kita beramai-ramai bertekad untuk membongkar sindikasi ini misalnya. Sangat bisa ditelusuri di mana itu terjadi permainan itu, siapa yang terlibat permainan itu. Dengan pola-pola tertentu sangat bisa dibaca. Hari ini saja misalnya di beberapa online sudah mulai terbuka beberapa data soal salah satu partai. Misalnya Tempo sempat memberitakan ada beberapa suara tidak sah di angka 50 kemudian menjadi suara sah. Jadi kira-kira kalau pola permainannya kira-kira begini, Mas Anggi. Yeah. Kalau orang curang, dia tidak akan mungkin mengutik suara orang lain. Partai lain tidak akan mungkin. Tiba-tiba suaranya PDI mau diambil tidak akan, karena dia punya data. Suaranya Nasdem diambil tidak akan mungkin. Suaranya Golkar diambil tidak akan mungkin. Yang dia lakukan hanya ada dua kemungkinan. Pertama, akan mengambil suara-suara partai yang tidak lolos parliamentary threshold, yang kemudian diajak berunding sedemikian rupa, apakah kemudian dikontrak dengan bayaran tertentu, dia punya suara cuma 1%, sudahlah kasih kita 0,5%, ini kasih 0,5%, kasih 0,5% dengan transaksi tertentu misalnya, itu sangat mungkin terjadi dan melibatkan penyelenggara di level kecamatan yang kemudian tidak punya integritas. Itu sebabnya kenapa tidak diunggah sekarang, sangat mungkin terjadi hal-hal semacam itu. Itu potensi yang pertama yang terjadi. Dan teman-teman yang partai politik tidak lolos ini fine saja, toh juga tidak lolos, jual saja suaranya. Itu skenario yang pertama yang terjadi. Skenario yang kedua yang terjadi punya potensi untuk kemudian menghidupkan suara-suara tidak sah. Jadi di beberapa TPS, di beberapa kecamatan ketika ada suara tidak sah, katakanlah 75 suara tidak sah, itu dihidupkan, dimiliki kemudian oleh salah satu partai. Itu sangat mungkin. Dia tidak akan mengganggu partai-partai yang sudah punya suara sah tertentu di situ. Tetapi tiba-tiba suaranya dia akan naik. Karena menghidupkan suara tidak sah menjadi suara sah milik partai itu. Nah, dua modus ini yang sangat mungkin terjadi di lapangan yang harus kita telusuri itu. Apakah ini berlaku di 1-2 partai yang sekarang angkanya cukup melonjak tinggi dan melibatkan penyelenggara di level bawah. Saya harus mencurigai penyelenggara di level bawah karena sejak awal saya ingin mengatakan kalau KPU beserta jajaran ingin tidak dicurigai oleh publik, ingin benar-benar transparan, ingin membersihkan nama, maka prestasi terbaik KPU hari ini apabila berhasil mengunggah Sirekap itu sekurang-kurangnya 90% di semua dapil, di semua tingkatan. Kalau itu tidak dilakukan, kalau itu kemudian masih terjadi stagnan seperti sekarang, maka saya harus mengatakan bahwa kawan-kawan di bawah terlalu mahal harganya bermain-main dengan masa depan demokrasi kita di tahun 2024 ini. Mahal sekali harganya. Baik. Betul. Pak Putu, jika ada yang menyebutkan bahwa kecurangan yang saat ini terjadi, mau itu penggelembungan suara pun begitu, ini sudah masuk ke terstruktur, sistematis dan juga masif. Anda melihat KPU dan Bawaslu juga menjadi bagian dari ini? Oh pasti, pasti. Kalau itu sampai terjadi, mereka terlibat di bawah, sekurang-kurangnya di level bawah. Karena prakteknya yang kemudian terjadi adalah, kira-kira urutannya begini, agar publik bisa tercerahkan. Sirekap tidak diunggah, semua data tidak bisa ditampilkan, tidak semua orang punya data itu. Partai-partai juga sangat terbatas orangnya, hanya yang lolos saja yang punya data. Caleg-caleg lain tidak punya data. Jadi sangat terkunci data itu. Nah, karena sangat terkunci data itu, maka otoritas yang bisa membaca data dan memiliki data hanya dua, yaitu Bawaslu di level bawah, Panwas di kecamatan, dan PPK, penyelenggara di kecamatan. Nah, kalau ini kemudian bermain, berkonspirasi dengan salah satu kandidat, dengan salah satu partai, ini akan berjalan mulus karena orang tidak punya
data itu, ya. Nah, tetapi ini bisa dicegah kalau ini hari di satu kecamatan misalnya orang mau bermain-main, tetapi sudah telanjur diunggah di Sirekap, orang sudah bisa mengakses seluruh TPS di kecamatan itu, sudah ketahuan angkanya berapa, dia nggak akan bisa main-main. Tetapi itulah yang kemudian terjadi ini hari, gara-gara Sirekap kemudian tidak serius digarap karena political error tadi, karena ada niat-niat politik jahat itu, maka permainan busuk untuk kemudian menguntungkan salah satu calon atau kemudian merugikan salah satu partai, menguntungkan salah satu partai seperti di sinyalemen sekarang ini sangat mungkin terjadi, dan itu sistematis, terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena sangat mungkin melibatkan penyelenggara di level bawah, sangat mungkin melibatkan Panwas, dan mungkin juga aparat birokrasi di situ. Apakah camat, apakah kepala desa yang punya kepentingan politik di sana. Dan itu dilakukan sangat sistematis. Masif, ya masif. Kalau tidak masif terjadi di beragam TPS di berbagai provinsi, tidak mungkin akan terjadi lonjakan-lonjakan sedahsyat ini misalnya. Pak Putu. Saya kira ini persoalan serius yang harus dibongkar oleh kita semua yang mencintai negara ini, mencintai demokrasi ini, berjalan dengan keadaban yang tinggi, dengan martabat yang tinggi. Dan saya tidak merasa happy dengan kabar-kabar belakangan ini. Betul-betul sebagai mantan penyelenggara sangat tidak happy begitu. Pak Putu, tudingan Anda bahwa KPU dan Bawaslu ini juga ikut bermain ini sangat serius loh Pak Putu. Bagaimana masyarakat ini bisa untuk ikut mengawasi? Makanya kalau kemudian Bawaslu di level bawah dengan jajarannya tidak ingin dituding ikut bermain atas situasi ini, sebetulnya caranya sederhana. Seperti yang saya katakan, KPU ini hari, begini deh, saya memberikan saran konkret saja. Ini kan sedang rekapitulasi nasional, ya kan? Yeah. Sebentar lagi mau rekapitulasi provinsi satu persatu. Saran saya sederhana sama KPU, berani tidak menjalankan saran saya ini. Hanya provinsi yang sudah menyelesaikan pengunggahan Sirekap sekurang-kurangnya 85% yang boleh kemudian tampil dalam rekapitulasi pleno di level nasional. Kalau ia tidak bisa melakukan itu, mengunggah itu bersama Bawaslu sebagai pengawasnya, jangan diberi kesempatan untuk kemudian rekapitulasi secara nasional di Imam Bonjol. Nggak boleh. Karena kalau tidak demikian, akan terus modus ini akan terjadi dan akan lewat. Setelah pleno nasional provinsi itu kemudian sudah diketok palunya, ternyata di bawah sebetulnya angka yang diplenokan itu adalah angka yang penuh kecurangan, angka yang penuh manipulasi, telanjur sudah diketok, maka kita tidak punya alat kontrol. Tetapi begitu hari ini 90%, 85% Sirekap sudah diunggah, baru kemudian dia bisa tampil di pleno rekapitulasi, maka kita punya alat komparasi. Dan ini sudah dilakukan oleh KPU untuk PPLN. Jadi rekapitulasi yang dilakukan di luar negeri, kawan-kawan PPLN luar negeri merasa sangat membantu dengan Sirekap, dan mereka 100% bisa mengunggah itu. Lalu kami ketika proses rekapitulasi di Imam Bonjol punya komparasi berdasarkan data Sirekap itu. Nah hari ini menurut saya KPU kalau ingin membersihkan diri caranya sedemikian rupa. Hanya kemudian provinsi-provinsi yang sudah bisa mengunggah pada level 85%, Sirekap lah yang diizinkan kemudian tampil dalam pleno nasional. Kalau tidak demikian, menurut saya seluruh kecurigaan publik itu akan tetap masih menggerus kualitas demokrasi kita begitu, Mas Anggi. Oke, Pak Putu, apakah harus dilaporkan semua ke polisi atau ke Gakumdu? Sedangkan Gakumdu juga banyak pihak yang juga merasa bahwa percuma aja melapor begitu. Pertanyaannya, siapa yang mau dilaporkan? Ketika mohon maaf ini kalau istilahnya agak sarkas itu, ini kan seperti kentut, Mas Anggi. Ya. Jadi baunya saja bisa kita cium, tapi barangnya tidak kelihatan. Tapi nalar sehat kita dengan seluruh logika yang terbangun selama ini juga tidak menafikan itu. Cuman ketika praktek-praktek ini di lapangan kan tidak pernah bisa kita lihat. Maka salah satu cara untuk kemudian mencegah praktek kotor itu adalah memastikan Sirekap itu clear bisa diunggah 100%. Itu saja jalan keluarnya. Oke, itu dulu kalau saja ya kita lihat ya. Ingin membersihkan diri. Saya kira demikian, Mas Anggi. Baik, sama-sama awasi Sirekapnya, dari situ kita bisa tahu begitu ada kecurangan atau tidak. Begitu ya Pak Putu ya? Dan saya ini hari, bulan forum ini, saya tantang Bawaslu untuk membuka data di semua kabupaten, di semua provinsi, seperti apa sebenarnya posisinya. Silakan buka data. Dan kemudian publik tahu data Bawaslu begini, data KPU begini. Jangan juga ikut bersembunyi Bawaslu. Seolah-olah kemudian membiarkan situasi seperti ini, runyam seperti ini, lalu tidak bertanggung jawab. Atas pengawasan Bawaslu angkanya berapa? Buka sekarang.
berapapun kemudian data yang dimiliki, sehingga publik kemudian menjadi punya komparasi versi KPU berapa, versi Bawaslu berapa begitu. Baik, pencerahan dari Pak Putu ini mudah-mudahan bisa dipakai oleh publik untuk terus mengawasi jalannya rekapitulasi suara. Pak Putu, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.